Ini ramnya bisa didapat di dalam situ, di balik itu numpuk. Ini diikat mati 2 kali, ikat mati 2 kali. Terus kamu tarik ke atas ke sini. Kalau jatuhnya ke kiri itu selalu di kiri, jadi puterin ke kanan gitu ya. Nanti ke sebelahnya langsung, bukan ke bawah. Tadi jatuhnya kan di kiri. Di kiri berarti ke bawahnya juga posisinya di kiri lagi. Ya. Nah, ini sama di kiri juga, puter satu kali aja. Nah, langsung ke sebelahnya. Sorry, tadi di kiri ya. Jadi gini, naik ke atas, baru atas. Berarti ini karena mau jatuh di kiri, putar kanan ke sebelahnya, ke bawah, putar kiri. Nah, jadi seragam. Ininya tuh nggak atas bawah, kanan kirinya, semuanya seragam. Terus kayak gitu. Terus pastiin ininya kekencangannya tuh sama. Kamu bisa kayak adjust lagi gitu, tarik-tarik lagi. Ini sambil ditarik yang kita pegang, ini juga bisa ditarik lagi sampai dia sama kekencangannya. Yang aku contohin ini tuh pakai benang katun. Mestinya pakai benang kasur karena dia lebih stabil. Kalau udah dipasang di sini tuh kekencangannya nggak akan naik turun. Kalau benang katun tuh karena dia lembab, nyerap, nanti tuh berubah gitu, si ininya tuh turun, kencangannya tuh jadi berubah gitu, jadi agak letoy. Itu ya guys, putar lagi ke bawah, puterin itu terus sampai ke ujung. Kalau udah selesai, bikin loop ya, bikin loop, terus si ujungnya masuk ke loopnya gitu, ujungnya masuk ke loopnya, tarik, dikerjain 2 kali aja ya, bikin loop lagi, puterin kayak gini, terus tarik, kencengin, udah selesai. Ini baru base nya ya. Sekarang kita bikin kayak pegangan si ininya, boleh dari karton dilubangin atau boleh sederhana kayak gini, sampai ketebalan yang kira-kira ininya tuh bisa masuk nih, bisa masuk ke sini, jangan tebal-tebal. Kita ikat, ini naik, kita ambil dari bawah, nah terus diiketin gini. Ini yang tadi naik kan, set, tarik, mau tarik kayak gitu. Udah, ini ikat dulu kayak tadi ya, sekali. Terus ini masuk loop, gulungannya masuk, terus tarik. Ini biar nanti kalau digunting si ininya, wallnya nggak akan turun. Ini kamu atur jangan nempel ke kayunya ya, agak naik dikit. Gitu. Bikin loop, ini angkat, bikin loop, terus gulungannya tarik. Kayak gini jadinya nanti. Ya udah, biasanya aku pasang sampai ujung. Nanti ini kamu bisa ikat simpul mati di sini ya. Nah udah gitu, ini tuh si base nya sebenarnya bisa kamu ulangi berkali-kali biar agak tebal kuat dikit juga boleh. Cuma ini buat nyontohin cukup sekali aja. Nah si simpul pertama di tapestry sama kayak yang tadi ya. Kamu bikin ikatan dulu di pinggir. Bikin ikatan dulu di pinggir. Nah udah gitu, udah nanti kamu bikin loop, masuk si gulungannya keluar kayak gitu. Nah ini si masuk gulungan keluar itu boleh per benang ya, per benang lungsinya kamu gini-giniin, atau kamu bikin pola sendiri. Misalnya boleh selang 2, selang 1, selang 3,
terserah, intinya sesuai dengan rencana dan desainnya kamu kayak gitu ya. Ini satu, kalau ini penuh tiap benang aku lilit. Ini simpul yang pertama. Nah, ini simpul pertama, tapi semua lungsinya aku iketin. Ngebalikinnya gimana? Ngebalikinnya sama arahnya ke sana tadi. Kalau simpulnya tadi ke kanan, ini ke kiri. Oke, kayak gitu. Itu yang simpul yang pertama. Nah, ini kebalikannya dari yang tadi. Jadi si loopnya kalau yang tadi kan diangkat masuk ke bawah loopnya. Kalau ini loopnya yang memutari. Jadi loopnya yang muter ke si lungsinya. Angkat bukan dari kiri, tapi loopnya masuk dari kanan. Masuk dari kanan, baru si gulungan ini dimasukin ke loop yang tadi. Nah, kayak gitu. Ini nariknya tuh jangan terlalu kenceng, jangan terlalu kayak gini gitu ya. Di agak loose aja dibuatnya. Karena dia juga nanti teksturnya kelihatan. Kayak gitu ya. Jadi gimana? Angkat bukan dari kiri tapi loopnya dari kanan. Di sini ada loop, masuk si gulungan itu dari kanan juga. Ini kayak gini. Tadi ada pertanyaan dari Fadil, gimana kalau misalnya ganti warna? Ganti warna itu selalu lakukan di tengah sih baiknya, biar si juntayan. Atau jangan ganti warnanya, kita misalnya mau ada kotak gitu ya ke atas, biar si tengahnya nggak bolong. Sebenarnya kalau tengahnya bolong juga boleh kalau itu bagian dari desain kamu. Jadi ini stop di sini, dia terus zigzag ke atas gitu. Yang ini nanti beda warna gitu kan. Tapi kalau misalnya ini tuh mau apa? Misalnya yang ini mau warna pink, yang ini mau biru tua. Itu kamu pasang benangnya di sini. Nanti rapihin si juntayan benang sisanya itu diselip-selipin ke yang lain yang udah nempel ya. Nah, selalu lakukan ini biar si tenunan itu nggak bolong. Jadi dibikin X gitu. Nih, kaitannya kayak gini. Nah, di tengah-tengah gitu. Jadi nanti ini kerjain terusin ke sini, yang ini kerjain terusin ke sana. Nanti ketemu lagi kan di tengah. Pas udah dari sini nenun lagi ke sini, di tengah ketemu lagi, kaitin lagi kayak gini posisinya. Tapi kamu kalau mau desainnya bolong, karena ada orang yang memang desainnya tuh sengaja jadi kayak pita gitu ya, Pak, bolong-bolong, panjang-panjang gitu. Itu udah aja masing-masing ke sini gini. Tapi di atas bawahnya dia harus ada tenunan yang nyatu gitu. Ya. Nah, termasuk kalau mau ganti warna, misalnya ini udah bukan mau kayak desain yang tadi bener-bener di bagian atasnya mau berbeda ya warnanya ya. Kalau mau ganti warna, misalnya kamu tengah-tengah tenunan ini, kamu gunting ya di sini. Anggap aja ini udah digunting nih. Digunting, kamu sambung dengan benang yang lain. Benang yang lain. Ini kayak ikat mati. Kayak gitu. Dah, kayak gitu. Kayak gini. Nanti juntayannya diselip-selipin lagi ke tenunan yang lain. Sekarang kita belajar loop yang ketiga. Kalau kamu mau bikin tapestry-nya yang efek anduk gitu ya, yang suka ada rawis-rawisnya. Jadi dia bakal kayak tebal banget gitu. Apalagi kalau kamu benangnya makin banyak, jadi dia rawisnya benar-benar tebal kayak anduk. Caranya mirip kayak yang tadi. Ini angkat benang lungsinya, dia masuk loop dari bawah, dari kiri. Ini kayak gini, ambil si loopnya, langsung tarik. Bikin loop yang sesuai panjang yang juntayan yang kamu mau. Misalnya segini. Udah, biarkan menjuntai. Ulang lagi yang menjuntai di sini yang panjangnya. Angkat, bikin loop.
ambil dari yang ini, terus dimatiin lagi. Ini usahain panjangnya sama yang sebelahnya ya, kira-kira aja. Tapi nanti ending up-nya bisa kamu gunting, kamu rapihin sendiri gitu. Nih, ini kan nanti ada loopnya. Si loopnya ini tuh bisa kamu atur mau panjangnya segini, mau pendek-pendek atau mau segimana, itu bebas. Nanti kalau udah selesai bagian si loop ini tuh bisa kamu gunting, bisa kamu ratain. Kayak gitu. Jadi dia rawis-rawis nantinya. Jadi efek kayak anduk gitu, kayak efek berbulu ya. Jadi ini bisa dirapihin. Dan ini kalau kamu misalnya ngerjain si bulu ini tuh ternyata full banyak, kamu bisa mainin ketebalan dari tekstur ini. Jadi potong misalnya dari sini makin ke sini makin tebal, makin pendek makin tebal, atau bikin motif macam-macam. Loopnya juga bisa ada yang digunting, ada yang enggak. Jadi kamu misalnya mau main di gunting. Kalau enggak. Ada juga loopnya yang diatur, misalnya makin ke kanan makin dia rawis menjuntai gitu. Ada yang flat aja semua, seluruh permukaan dia loopnya sama, bebas. Itu mah tergantung kreativitas. Jangan lupa catatannya tuh kalau tapestry selalu bagian 2 lungsi ini tuh selalu kepilin. Kepilin tuh maksudnya selalu diambil. Soalnya ada nanti beberapa, kalau kamu akhirnya lupa gitu ya. Kan tadi saya bilang kamu bisa bikin loop itu tuh di setiap benang atau di longkap. Nah, ketika hitungannya itu misalnya kamu bikin loop, ini kan harusnya dilongkap ya. Nah, ini kalau dilongkap terus kamu tinggalin, nanti dia kelihatan dan itu jelek. Nah, jadi kalau misalnya di sini kamu bikin ikatan, harusnya kan dilongkap. Kalau dilongkap itu pastiin dia tuh kekait gini, minimal kekait gini. Jadi jangan ditinggalin akhirnya karena apa? Tadi hitungannya ganjil, kamu lanjutin di sini lagi gitu. Jadi ini nanti bolong, gitu ya. Jadi pastiin di kanan kiri itu selalu dia kekait ketutup gini, gitu. Jadi kalau udah selesai, ini tuh jangan langsung dicopot, tapi bagian apa tuh si juntayan ini bisa kamu tempelin selotip kertas. Tempelin selotip kertas, atasnya aja dulu, atasnya ditempelin, baru diguntingin. Gunting aja apa ya? Nggak tahu. Gunting nih kan? Biar nggak acak-acakan. Nah, ini anggaplah udah ada selotip kertasnya, udah tinggal ditilep selotip kertasnya, plup, gitu. Oke? Oh, kalau nggak nanti jadi ribet gini guys.